Alhamdulillah wassalatu wassalam Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Sebelum kita lanjutkan pada poin berikutnya, ada footnote kemarin yang belum terbaca, yaitu footnote 1 di halaman 131, yaitu tentang Ibnu Umar. Wa huwa Abdullah bin Umar bin Khattab al-Adawi al-Qurasi as-Sahabi az-Zahidu Syahid al-Khandaq wa ma ba'daha min al-masyahidi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yashhad ma qablaha li sighari sinnihi. Kana min as-sahabati al-mukthirina min riwayat al-hadithi wa huwa ahadul abadilatil arba'ati Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair wa Ibnu Amr bin al-As. Dia adalah Abdullah bin Umar bin Khattab, seorang sahabat yang zuhud. Beliau mengikuti perang Khandaq, ba'da dan masyahid dan peperangan-peperangan yang lain. Jadi kalau kita baca buku sirah, maka masyahid itu artinya perang. Beliau mengikuti peperangan Khandaq, ba'da dan masyahid dan peperangan-peperangan setelahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak mengikuti peperangan sebelum Khandaq karena usianya yang masih kecil atau masih belia. Dan beliau adalah di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ada 7 sahabat yang dinilai paling banyak hadisnya. Salah satunya adalah Ibnu Umar. Ada 7 sahabat yang terkenal banyak hadisnya. 6 dari mereka adalah laki-laki dan 1 perempuan. Yang perempuan adalah Aisyah, sedangkan yang laki-laki adalah samping Ibnu Umar, ada Abu Hurairah, ada Anas bin Malik, ada Jabir bin Abdullah, ada Abu Sa'id Al-Khudri, ada Ibnu Abbas. Kemudian kita lanjutkan dengan amal aqsam af'alihi sallallahu alaihi wasallam. Abdul. Amma aqsam af'alihi sallallahu alaihi wasallam fa innaha ala thalathati aqsamin. Dzalika anna fi'lahu sallallahu alaihi wasallam yaqulu imma an yakuna Saudara minhu bi mahdil jibillati aw sadara minhu bi mahdi tasri'i wa hadha qad yakunu aman lil ummati wa qad yakunu khasan bi sallallahu alaihi thalathatu aqsamin. Al-qismu al-awwalu al-af'alul jibiliyatu kal qiyami wal qu'udi wal akli wasyarabi wasyurbi. Fahadha al-qismu فهذا القسم مباح لأن ذلك لم يقصد به التشريع ولم نتعبد به ولذلك نسب إلى الجبلة وهي الخلقة لكن لو تأتى به متأسٍ فلا بأس وإن تركه لا رغبة عنه ولا استكبارا فلا بأس. القسم الثاني الأفعال الخاصة به صلى الله عليه وسلم التي ثبت بالدليل
اختصاصه ثبت بدليل اختصاصه ثبت بدليل اختصاصه بها كالجمع بين 9 نسوة فهذا القسم يحرم فيه التأسي به. القسم الثالث الأفعال البيانية التي يقصد بها البيان والتشريع كأفعال الصلاة والحج فحكم هذا القسم تابع لما بينه فإن كان المبين واجبا كان الفعل المبين له واجبا وإن كان مندوبا فمندوب. Nah, adapun pembagian perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka bisa dibagi menjadi 3 bagian. Kenapa bisa 3 bagian? Hal tersebut karena perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lepas dari 2 kemungkinan. Imma boleh jadi adalah muncul dari Nabi bimahdil jibillah, murni karena faktor kemanusiaan, atau muncul dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam murni untuk menjelaskan hukum, untuk menetapkan hukum. Dan wahada dan yang berkaitan dengan hukum itu ada 2 kemungkinan. Qad yakunu amman lil ummah, bersifat umum untuk seluruh umat, wajib diikuti oleh seluruh umat, atau bersifat khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari hal tersebut maka berarti ada 3 macam. Pertama jibilah, kemudian tasyri' namun am, kemudian tasyri' namun khas untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagian yang pertama yaitu al-af'al al-jibiliyah, perbuatan-perbuatan karena faktor kemanusiaan. Karena beliau adalah seorang manusia, maka beliau berdiri, duduk, makan, minum. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang Nabi lakukan karena dorongan atau karena faktor status beliau sebagai seorang manusia. Maka perbuatan-perbuatan ini hukumnya mubah. Jika ditiru hukumnya mubah. Karena hal tersebut tidaklah dilakukan, tidaklah dimaksudkan dengan perbuatan tersebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menetapkan hukum. Oleh karena itu kita tidak beribadah dengannya. Kita tidak beribadah dengannya, karena tidak boleh beribadah dengan hal yang mubah. Karena tidak boleh beribadah dengan hal yang mubah. Menjadikan hal mubah sebagai ibadah adalah bid'ah. Menjadikan hal yang mubah sebagai ibadah adalah bid'ah. Hal yang mubah itu cuma boleh digunakan, dikerjakan dengan status hal mubah atau sebagai sarana untuk melakukan ketaatan, sebagai wasilah. Akan tapi perkara yang mubah itu jadikan ibadah itu sendiri, ini adalah bid'ah. Bagaimana bid'ah sufiyah yang menjadikan perkara yang mubah, kayak memakai kain wol, sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lam nata'abbad bihi, maka kita tidak beribadah dengannya karena itu perkara mubah, dan perkara mubah tidak boleh dijadikan sebagai ibadah itu sendiri. Walidzalika, oleh karena itu perbuatannya dinisbatkan pada jibillah, dan makna jibillah adalah al-khilqah, asal penciptaan manusia. Akan tapi seandainya ada orang yang menadani Nabi dalam hal-hal tersebut, muta'assir seorang yang menadani Nabi, maka apa hukumnya? Kata beliau, kata penulis, hukumnya la ba'sa bihi, hukumnya boleh. Akan tapi jika ada orang yang meninggalkannya bukan karena membencinya dan bukan karena sombong dengannya, maka juga hukumnya boleh. Inilah mubah. Dikerjakan boleh, tidak dikerjakan juga boleh. Kemudian yang kedua adalah perbuatan yang khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
alat sabata berdalil yang terdapat dalil menunjukkan kalau itu khusus untuk Nabi. Kal jam'i baina tis'ini niswatin, semacam Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi sekaligus 9 istri. Maka bagian ini yahrum fi ta'abbud, maka haram hukumnya untuk diteladani. Maka itu bukan bagian dari sunnah Nabi. Satu yang Nabi lakukan, ini adalah khususnya untuk Nabi, maka itu bukanlah bagian dari sunnah Nabi. Ketika kita katakan kita wajib berpegang teguh dengan sunnah Nabi, maka tidak termasuk di dalamnya hal-hal yang merupakan khusus untuk Nabi. Maka hal-hal yang khusus untuk Nabi itu meskipun dilakukan oleh Nabi, akan tapi itu bukan termasuk sunnah Nabi. Di sini dikatakan sabata bidalil, harus terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu khususiyah, karena hukum asal perbuatan Nabi adalah diikuti dan diteladani. Harus ada dalil. Harus ada dalil khusus yang menjelaskan kalau itu adalah khususiyah. Tidak bisa semata-mata terjadi pertentangan antara perbuatan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama punya kaidah, jika perbuatan Nabi itu bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perbuatan Nabi dihukumi khususiyah. Ini kaidah yang dianut oleh Syaukani, dianut oleh Syaukani di Nail Autar, dan juga dianut oleh Sa'di di Risalah Latifah. Namun yang benar, semata-mata perbuatan Nabi bertentangan dengan sabda Nabi itu tidak bisa dihukumi perbuatan Nabi itu langsung khususiyah. Namun ada dalil yang menunjukkan kalau perbuatan Nabi ini adalah khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semata-mata pertentangan antara perbuatan dan sabda Nabi menurut kaidah yang benar tidaklah menunjukkan khususiyah. Kemudian yang keempat adalah perbuatan yang bayaniyah, yang bersifat menjelaskan, yang maksud dan diniatkan dengan perbuatan tersebut adalah bayan wa tasyri', menjelaskan dan menetapkan hukum. Semacam perbuatan-perbuatan atau gerakan-gerakan sholat dan berbagai aktivitas haji yang Nabi lakukan. Maka hukum dari perbuatan yang jenis keempat ini mengikuti hukum perkara yang dijelaskan. Jika perkara yang dijelaskan itu wajib, maka perbuatan yang menjelaskan ya, al-mubayyin, kalau di depan mubayyan, fa in kana al-mubayyan, jika yang dijelaskan adalah wajib, kana al-fi'lul mubayyin, maka perbuatan Nabi yang menjelaskan lahu bagi mubayyan itu hukumnya adalah wajib. Jika mubayyannya adalah mandub, maka mubayyinnya mandub. Sebelumnya ada footnote 5 di halaman 131. Tolong dibaca sedikit. Ulada qismun rabi'un wa huwa muhtamal lil jibilli wat tashri'i wa dhabitu hadha al-qismi an taqtadihi al-jibillatu al-bashariyatu bi tabi'atiha lakinnahu waqa'a muta'alliqan bi ibadatin bi an waqa'a fiha aw fi wasilatiha karrukubi ila al-hajji wa dukhuli makkah min bida'in wa hadha qad ikhtalafu fihi hal huwa mubahun aw mandubun wa mansha'ul khilafi fi dhalika at-ta'arud al-asli wad-dhahiri fa inna al-asla adamu at-tashri' wad-dhahiru fil af'alihi at-tashri'u li'annahu mab'uthun li bayan at-tashri'ati faman rajjaha fi syar'iyyati li bayan syar'iyyati faman rajjaha fi'la dhalika wal iqtida'a bihi qala
laisa minal jibilli bal minasy-syar'i wa man ra'a anna dzalika yahtamilu jibilli fa wa ghayruhu fa yahmiluhu 'ala jibilli undur lewati terus pasal 1 wa yusabu 'ala qasdihi at-ta'assi id warada anna ibn Umar radhiyallahu anhuma kana yalbisu ni'ala as-sittiyata wa yasbihu bisufrati wa yusbihu bisufrati fasu'ila an dzalika faqala wa amman ni'alu as-sittiyatu fa inni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbisu ni'ala allati laisa fiha sya'run wa yatawaddau fiha wa anna uhibbu an albasaha wa amma sufratu fa inni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu biha fa anna uhibbu an usbiwa biha wa warada anil imam Syafi'i annahu qala li ba'di ashabihi isqini fa shariba qa'iman fa innahu sallallahu alaihi wasallam shariba qa'iman wa warada aidan anil imam Ahmad annahu tasarra wa safa salasata ayamin thumma intaqala ila mawdi'in akhara ibtida'an bi fi'lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tashri' fit tasarri wa ikhtifaihi fil ghari salasata wa qala ma balaghani hadithun illa amiltu bihi hatta u'tiyal hajjama dinaran. Nah, hunaka qismun rabi', ada kategori yang keempat untuk perbuatan Nabi, yaitu perbuatan Nabi yang mungkin ini mungkin itu, mungkin jibilli dan mungkin tasyra'i, mungkin karena faktor kemanusiaan dan mungkin adalah berfungsi untuk menjelaskan hukum. Wadhab itu hadal qism, dan definisi hadal qism, kategori yang keempatnya adalah satu perbuatan yang jibilah basyariyah, ya, tabiat manusia menuntut untuk mengerjakannya, bitabiatnya dengan tabiatnya. Tabiat kemanusiaan menuntut untuk mengerjakannya. Akan tetapi perbuatan tersebut waqa'a, terjadi berkaitan dengan satu ibadah. Bi an waqa'a fiha, yaitu terjadi di dalam ibadah atau dalam sarana ibadah. Semacam berkendaraan ketika Nabi berangkat haji. Apakah dianjurkan berkendaraan untuk berangkat haji? Karena Nabi naik onta ketika berangkat haji, kemudian apakah bisa kita simpulkan dianjurkan untuk naik kendaraan ketika berangkat haji? Apakah dari perbuatan Nabi yang naik onta ketika berangkat haji bisa kita katakan mustahab berkendaraan dalam rangka berhaji? Ataukah tidak? Ya, ataukah ini mubah? Karukub ilal haji, semacam berkendaraan ketika Nabi berangkat haji. Betul Makkah, dan Nabi masuk ke kota Makkah melalui satu daerah namanya Qida. Maka masalah ini para ulama berselisih pendapat. Apakah itu mubah ataukah itu mandub? Apakah itu dianjurkan? Apakah berkendaraan untuk haji itu dianjurkan? Apakah cuma satu perkara yang mubah saja? Waman sa'ul khilaf, dan sumber khilaf dalam masalah tersebut adalah terjadinya pertentangan antara hukum asal dan apa yang nampak. Karena hukum asal
ada mutasyri'. Maka pada asalnya adalah tidak ada penetapan hukum. Berzahir, namun yang nampak dari apa yang Nabi lakukan, apa yang nampak fi afalihi, yang zahir dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemungkinan besar dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tasyri' menunjukkan hukum. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk menjelaskan syariat. Maka siapa yang melakukan hal tersebut dan meladani hal itu, maka dia akan mengatakan ini bukan jibili, bahkan ini adalah bagian dari syariat. Dan siapa yang melihat bahasanya itu adalah status yang mungkin jibili dan mungkin tidak jibili, maka akan disimpulkan, maka akan dipahami karena cuma baru mungkin saja, mungkin syariat, maka dikembalikan kepada asal, yaitu bukan syariat. Fajmilu al-jibili, lalu dia pahami itu bukan jibili. Maka ada perkara-perkara yang diperselisihkan. Ini litasri' ataukah ini karena faktor kemanusiaan. Maka perlu dicari beberapa qarina-qarina yang menunjukkan lebih mana mendekati yang mana, mendekati pada ini adalah jibiliyah atau ini mendekati litasri', untuk perkara-perkara yang diperselisihkan semacam ini. Kemudian berkaitan dengan perbuatan jibiliyah tadi, dikatakan hukumnya adalah mubah. Siapa yang melakukannya maka hukumnya boleh, dan siapa yang meninggalkannya maka hukumnya boleh. Ini adalah mubah. Namun meninggalkannya adalah boleh jika larobatan anhu, bukan karena benci. Maka ini menunjukkan tidak boleh mencela, mengejek orang yang melakukan perbuatan meniru perbuatan Nabi yang jibiliyah. Tidak boleh diejek, tidak boleh dicela, karena dia melakukan hal yang mubah, perbuatan yang mubah, maka tidaklah dicela orang yang melakukannya. Nah, ada catatan kaki, wa yusabu ala qasdihi fi at-ta'asi. Dan jika dia melakukannya karena meladani Nabi, maka ada pahala. Namun pahalanya adalah untuk niatnya, bukan untuk perbuatannya. Dan pahalanya adalah untuk niatnya, bukan untuk perbuatannya. Perbuatannya mubah, dan mubah tidak boleh dijadikan sebagai ibadah itu sendiri. Kalau dijadikan mubah sebagai ibadah itu sendiri adalah bid'ah. Karena itu maka ada pahala, namun pahala untuk niat orang ini, bukan perbuatannya, karena perbuatannya tidak boleh dijadikan ibadah. Itu ada karena terdapat bahasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau memakai sandal sibtiyah. Nanti akan dijelaskan apa itu sibtiyah. Dan memberi warna untuk ubannya dengan warna kuning. Maka itu Umar ditanya tentang hal tersebut. Adapun sandal sibtiyah, maka kemudian Rasulullah SAW memakai sandal yang tidak ada bulunya. Nah, ini sandal sibtiyah, sandal dari kulit, dan kulitnya itu tidak berbulu. Sandal dari kulit, dan kulitnya itu bersih, tidak ada bulunya. Dan Nabi SAW berwudu menggunakan sandal tersebut, maka aku suka jika aku memakainya. Adapun memberi warna uban dengan kuning, maka aku melihat Nabi SAW memberi warna ubannya dengan warna tersebut, maka aku ingin untuk melakukan hal yang sama. Diriwayatkan oleh Bukhari.
Dan terdapat keterangan dari Imam Syafi'i bahasanya beliau pernah berkata kepada salah seorang muridnya, "Berilah aku minum." Fasyariba qa'iman, lalu Imam Syafi'i minum sambil berdiri. Alasannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri. Bahwa dan terdapat keterangan dan juga dari Imam Ahmad. Ini saya baru baca pertama kali di sini. Saya belum mendapatkan keterangan detail tentang maksud dari kalimat ini. Anau tasara, bahasanya Imam Ahmad itu mengumpuli budak perempuannya. Tasara itu artinya mengumpuli budak perempuan. Itu disebut tasara. Waktu salah satu ayam dan bersembunyi dan tidak bersembunyi, tidak menampakkan diri selama 3 hari. Kemudian berpindah ke tempat yang lain dalam rangka meladeni perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan tasari. Tasari itu adalah mengumpuli budak perempuan. Karena perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tasari mengumpuli budak perempuan, waktifai dan Nabi bersembunyi dalam gua selama 3 hari. Ini saya belum dapat keterangan lebih detail tentang apa yang disebutkan di sini. Nabi tasari dan bersembunyi di gua 3 hari ini. Maka Imam Ahmad mengatakan, dan ini diantara keistimewaan Imam Ahmad, mal balawani hadisun ila amil tubihi. Setelah aku mendapatkan satu hadis yang sahih dari Nabi, kecuali pasti aku praktekkan. Sampai-sampai aku beri kepada tukang bekam upah sebesar 1 dinar, dan itu adalah upah yang sangat mahal. Nah, ini adalah upah yang sangat-sangat mahal karena Nabi karena terdapat riwayat yang ini dibacakan sampai pada Imam Ahmad, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bekam dan memberikan kepada orang yang membekam beliau upah 1 dinar. Maka begitu membaca ini, maka Imam Ahmad pun juga mempraktekannya. Dan sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi di Al-Azkar, jika engkau menjumpai satu hadis, maka praktekanlah meski sekali, sehingga engkau termasuk min ashabihi, termasuk orang yang mempraktekannya, termasuk orang yang mempraktekannya. Namun perkataan Nawawi ini adalah berlaku jika hukum yang terkandung di dalamnya adalah mustahab. Nah, kalau hukumnya wajib ya nggak cukup sekali. Di antara manaqib Imam Ahmad adalah tidak ada satupun hadis yang beliau ketahui, tidak ada hadis yang terpercaya kecuali beliau praktek. Semua hadis yang beliau jumpai, yang beliau dapatkan, semuanya beliau amalkan. Kemudian untuk al-qismus salis ada catatan kaki. Amin. Ba'dul usuliyin. Ba'dul usuliyin qisman ba'da hadhihi al-aqsam thalathati wa huwa al-af'alul mutlaqatul mujarradatu wa hiya ma laysa khasan bihi sallallahu alaihi wasallam wala jibiliyan wala bayanan. وهذا القسم في نظري راجع ولا بد إلى واحد من هذه الأقسام الثلاثة إلا أنه يحتاج إلى فقه ونظر من حيث الأول حكم هذا الفعل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فإن أمته مثله في هذا الحكم. الثاني ظهور قصد النبي صلى الله عليه وسلم للقربة أو عدم ظهور هذا القصد كما ظهر فيه قصد القربة فهو دائر بين الوجوب والندب وما لم يظهر فيه قصد القربة فهو مباح. ويمكن التمثيل لهذا القسم بأمثلة
وردت في الأصل الثالث والرابع من هذا الموضوع. Nah, atau Ba'dul usuliyin, sebagian ulama usul fikih menambahkan qisman ba'da hadil aqsam salasah, kategori yang lain setelah ada 3 kategori di atas, yaitu ada perbuatan Nabi yang dikatakan mutlaqah mujarradah, perbuatan yang mutlak dan mujarrad, bersih. Maksudnya mutlak dari batasan dan bersih dari kemungkinan-kemungkinan. Yaitu maksudnya perbuatan Nabi yang lain khasan bihi, perbuatan Nabi yang tidak khusus untuk Nabi, bukan khususiyah, wala jibiliyan, wala bayanan. Perbuatan Nabi yang tidak termasuk dari 3 kategori di atas. Khususiyah bukan, jibili bukan, namun bayan juga bukan. Wadal qismu, kata penulis, wadal qismu, dan kategori ini menurut pandanganku raji'un kembali wala budda pasti pada salah satu dari 3 bagian di atas. Tidak mungkin ada secara teori, menurut pikiran, menurut pendapatku, tidak mungkin ada perbuatan itu bukan jibili, bukan litasyri', bukan khususiyah, tidak ada. Nah, mesti ya, kalau enggak perbuatan Nabi ya, kalau enggak jibili ya litasyri', kalau enggak ya khususiyah. Enggak mungkin ada perbuatan yang mujarrad dari 3 kemungkinan ini, terbebas dari 3 kemungkinan ini. Ya. Maka menurut pandanganku, ya, perbuatan mujarrad dalam pengertian, ya, bukan mujarrad anil awamir ya, namun mujarrad bebas dari 3 kemungkinan di atas, itu satu hal yang tidak ada dalam realita. Maka pasti kembali pada salah satu dari 3 hal di atas. Akan tetapi ya tetap perlu pemahaman dan penelitian dari 2 aspek, yaitu pertama adalah hukum perbuatan tersebut untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka umatnya, maka umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada asalnya adalah semisal dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hukum. Siapa yang menetapkan itu khususiyah, maka wajib mendatangkan dalil. Kemudian yang kedua adalah nampaknya niat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perbuatan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, apakah niat tersebut tidak nampak. Maka jika nampak bahasanya perbuatan yang Nabi lakukan itu maksud dan tujuannya adalah qurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hukum perbuatan Nabi tadi ada 2 kemungkinan, ya, berputar antara wajib ataukah anjuran. Dan jika tidaklah nampak, ya, tidak nampak pada perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu niat dan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka hukumnya berarti mubah. Dan mungkin sebagai contoh untuk hadal qism, ya, kategori ini dengan berbagai contoh yang ada pada asal salis dan rabi' dari pembahasan ini, yaitu yang telah lewat di halaman 129 dan 130. Berarti masalah itu bekam sama pakaian, masalah bekam sama pakaian. Kemudian untuk perbuatan Nabi yang litasyri', yang tadi dimasukkan dalam kategori yang ketiga, tadi disampaikan oleh penulis bahwasanya perbuatan Nabi litasyri' jika itu adalah untuk bayan mujmal, maka hukumnya mengikuti perkara mujmal yang Allah perintahkan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan untuk mengerjakan salat. Masih mujmal, masih global. Bagaimana kata bacaan salat? Nah, ini tidak Allah jelaskan. Allah cuma menyinggung rukuk dan sujud saja di atau qiyam, berdiri di
di Al-Quran. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekannya. Maka praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kata beliau, hukumnya mengikuti mujmal yang diperintahkan. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki perintah yang bersifat mujmal, global, itu sholat. Kemudian Nabi menjelaskan dengan praktek bagaimana kata cara sholat. Maka kata penulis, maka praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini hukumnya adalah bagaimana hukum mujmal. Karena mujmalnya adalah wajib, yaitu perintah sholat adalah wajib, maka perbuatan-perbuatan Nabi tersebut hukumnya wajib. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan haji, namun Allah tidak memberikan penjelasan detail tentang tata cara haji. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mempraktekannya. Dan haji wajib, maka praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bagaimana tata cara haji, hukumnya adalah wajib. Maka perbuatan Nabi yang ditasyri' kemudian bentuknya adalah bayan mujmal, maka penulis berpendapat hukum perbuatan Nabi adalah mengikuti mujmal, mengikuti mujmal yang Allah perintahkan. Jika mujmal yang Allah perintahkan adalah wajib, maka perbuatan Nabi hukumnya wajib. Jika mujmal yang Allah perintahkan itu adalah mustahab, maka hukum dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mustahab. Dan menurut ulama yang menganut kaidah ini, maka harusnya hukum asal perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat adalah wajib kecuali terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu mustahab. Dan hukum asal perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam praktek haji adalah wajib untuk diikuti kecuali terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu mustahab. Dan ini satu hal yang sangat sulit dalam praktek. Gerakan Nabi dalam tata cara sujud, itu kalau berdasarkan kaidah ini, ya Allah perintahkan untuk sujud. Gimana tata cara sujudnya? Nabi jelaskan dalam perbuatannya. Nanti semuanya wajib semua. Ini nanti posisi tangan dalam sujud, kemudian ini dan seterusnya. Ini harusnya dihukumi wajib. Karena Allah perintahkan untuk bersujud. Dan Nabi yang jelaskan. Allah perintahkan untuk rukuk. Nanti posisi tangan dan sebagainya. Terus macam-macam yang lain. Ini harusnya kalau menurut ulama yang menurut kaidah ini hukumnya semua adalah wajib. Jadi jika terdapat dalil yang menunjukkan itu mustahab. Untuk yang menganut kaidah bahasanya perbuatan Nabi untuk bayan mujmal, maka mengikuti hukum mujmal. Namun dalam realitanya ini satu hal yang sangat sulit. Realitanya itu adalah satu hal yang sangat sulit. Kita jumpai perkataan fuqaha Musa ini jauh dari penerapan kaidah ini. Mereka katakan gerakan tata cara sujud ini yang detail-detailnya itu hukumnya mereka hukumnya mustahab. Alasannya semata-mata perbuatan Nabi. Tidak dipahami, oh ini bayan mujmal. Ini bayan mujmal tentang perintah untuk sujud. Tidak. Demikian juga dalam masalah rukuk. Jadi dihukumi ini bayan mujmal, maka misalnya siku agak ditekuk, terus diletakkan di lutut. Para fuqaha kita dapati mengatakan itu mustahab. Kalau menganut kaidah ini harusnya wajib. Karena bayan mujmal tentang perintah untuk rukuk. Oleh karena itu maka praktek nyata dari kaidah ini itu sangat sulit. Kalau kita menerapkan kaidah ini maka tata cara mandi, terbuyur air ke telapak tangan, kemudian bersihkan kemaluan, sudah digosokkan ke tembok, kemudian ini dan seterusnya, hukumnya wajib. Karena itu adalah bayan mujmal dari perintah Allah Subhanahu wa taala, wa kuntum junuban fatahharu. Jika kamu junub mandilah.
Ini mujmal. Faktor harum mandinya ini mujmal. Bayan mujmalnya apa? Praktek Nabi. Tangan, telapak tangan dengan kemaluan digosok, kemudian wudu, terus kemudian masukkan ke ini dan seterusnya. Maka ini kalau kita ngambil kaidah perbuatan Nabi jika itu bayan mujmal, maka itu sesuai dengan hukum mujmal, maka ini semua harus kita hukumi wajib. Dan ada sebagian ulama yang konsisten ketika ngambil pendapat ini kemudian menghukumi tata cara mandi itu hukumnya wajib. Bagaimana penulis Tuhfatul Ahwazi? Penulis Tuhfatul Ahwazi Isra Sunan Tirmidzi itu pendapat kalau bahasanya tata cara mandi, bersihkan tangan, masukkan ke sini, kemudian nyiram air, guyur air 3 kali dan seterusnya itu wajib. Penulis Tuhfatul Ahwazi dunia wajib. Kenapa? Karena dia ngambil berpegang dengan pendapat perbuatan Nabi bayan mujmal, maka mengikuti hukum mujmal. Maka kalau perihal dalam prakteknya memegang pendapat ini satu hal yang sangat sulit dan satu hal yang sangat berat. Berat jika kita lihat dari praktek ulama langsung untuk menghukumi masalah-masalah tadi. Oleh karena itu maka pendapat yang lebih tepat menurut ta'ala alam adalah kaidah di atas kurang tepat. Manfaat kata Nabi meskipun tak berbayan mujmal, maka kita lihat kepada akad dari perbuatan-perbuatan Nabi tersebut. Apakah ada dalil yang menguatkan samai kepada wajib? Kalau tidak, maka mustahab. Kalau tidak, maka mustahab. Yaitu perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang perbuatan tersebut dikurba, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu dikurba untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mujarab anil awamir dan bersih dari perintah, tidak diiringi dengan perintah, maka itu yufidul istihbab ala wajib. Maka kaidah yang lebih tepat perbuatan Nabi yang ditasyrik dan itu adalah bayan mujmal, maka hukumnya tidaklah mengikuti bayan tidaklah mengikuti mujmal yang diperintahkan. Akan tetapi kita paksa sendiri-sendiri dari perbuatan tersebut. Jika tidak terdapat dalil yang menguatkannya dan menaikkannya kepada derajat wajib, maka statusnya adalah mustahab. Bagaimana ini adalah kaidah yang dipilih oleh penulis Taisir Usul Fiqh untuk Abdullah bin Yusuf Al-Judai yang bukunya telah kita baca di sebelum kajian kitab ini. Maka penulis Taisir Usul Fiqh Abdullah Judai tidak setuju dengan kaidah ini tentang yang mujmal itu mengikuti hukum mujmal, akan tapi harus diperiksa masing-masing dari perbuatan Nabi tersebut dan itulah nampaknya yang lebih tepat dan itu yang lebih konsisten dan itulah yang lebih sesuai dengan praktek para fuqaha dalam masalah ini. Kemudian yang keempat adalah hujjah takririhi sallallahu alaihi wasallam. Kehujahan takrir. Sempurna. Al-Mubahi. Hujjatan.
yab'udu ma'ahu يبعد معه alla ya'lamahu. ألا يعلمه صلى الله عليه وسلم يباع ألا يكون الفعل الذي سكت عنه صلى الله عليه وسلم صادرا من كافر لأن إنكاره صلى الله عليه وسلم بما يفعله الكفار معلوم Daruratan. فالعبرة في فعل أحد المسلمين. Nah, kehujahan takrir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud takrir adalah ayat ala ahli sahabat, ada salah seorang sahabat yang melakukan suatu perbuatan di hadratihi, di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau melakukan satu atau mengucapkan satu ucapan, fayyumsiku Sallallahu Alaihi Wasallam anil ingkar, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menahan diri tidak mengingkarinya. Wajib dan Nabi cuma diam saja. Macam contoh persetujuan Nabi untuk perkataan adalah jawaban al-jariyah. Ketika ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di manakah Allah, maka budak perempuan tersebut mengatakan di sana. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari, bahkan memberikan persetujuan. Dia adalah budak yang beriman, maka merdekakanlah. Jawaban yang lain di sini disebutkan semacam diamnya Nabi, persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, insya syairi, dibacakannya syair yang mubah, hatta di masjid. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi penyair, Hasan, satu ketika membaca syair di masjid dan ditegur oleh Umar. Kenapa baca syair di masjid? Maka Hasan berdalil dengan aku telah membacakan syair di hadapan orang yang lebih baik kepada kamu, dan dia mendiamkannya. Itu maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal tersebut menunjukkan bolehnya membacakan syair di masjid. Namun al-afdal tarkuhu, yang lebih baik adalah meninggalkannya berdasarkan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan hadisnya hasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang beberapa hal, di antaranya adalah membacakan syair di masjid. Maka larang Nabi menunjukkan itulah yang terbaik, dan diamnya Nabi terhadap apa yang dilakukan oleh Hasan itu menunjukkan bolehnya. Dan hukum asal dan dalil bahasanya persetujuan Nabi adalah hujjah. Dalilnya apa? Kenapa kita bisa membuat kesimpulan bahasanya persetujuan Nabi adalah hujjah? Apa asalnya? Apa dalilnya? Dalilnya adalah annahu la yajuzu fi haqqihi, tidaklah boleh bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menunda-nunda penjelasan an waqtil hajah, dari waktu dibutuhkan penjelasan. Karena diamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bolehnya perbuatan tersebut atau ucapan tersebut, berbeda dengan diamnya orang lain. Oleh karena itu Bukhari, Muhammad bin Ismail al-Bukhari membuat judul bab di dalam Sahih Bukhari. Ada judul bab di sana dalam kitab tersebut, bab tentang ulama atau orang yang berpendapat bahasanya tidak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mengingkari satu perbuatan adalah hujjah. Namun ini tidak berlaku untuk selain Rasul, dan ini tidak berlaku untuk selain Rasul. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui satu hal dan dia tidak mengingkari, maka itu hujjah. Akan tapi selain Rasul, maka ada banyak kemungkinan, maka tidak bisa jadi hujjah. Oleh karena itu diamnya ulama terhadap satu kemungkinan, satu hal yang terjadi di masyarakatnya, di sekelilingnya, maka itu tidak bisa jadi hujjah, dan kita katakan berarti ini boleh menurut ulama tersebut. Karena ada banyak faktor, ya, ya, takut. Ya, di antaranya adalah khawatir mendapatkan madarat, atau dia menilai bahasanya
memberikan nasihat itu tidak ada manfaatnya, ya, memberikan nasihat kepada orang-orang tersebut tidak ada manfaatnya, dan dia memilih makna ayat di surat Al-A'la, fadzakir inna fa'ati dzikra, inti situ syartiyah, bila peringatan jika peringatan dan nasihat itu manfaat, maka tentang makna ayat ini fadzakir fa inna fa'ati dzikra, ada beberapa pendapat ulama tentang maknanya. Ada yang mengatakan ini adalah in syartiyah, dan ada yang mengatakan ini adalah in mukhaffafah min inna. Maka ada yang memaknai berilah peringatan, maka sesungguhnya peringatan itu manfaat. Dan ada ulama yang memaknai berilah peringatan jika nasihat dan peringatan itu manfaat. Maka ada banyak kemungkinan boleh jadi beliau dia kenapa, karena menilai ada manfaat dari orang ini karena itu sudah mudah hadapi sang kuat, maka sebelum saatnya untuk bukan waktu yang tepat untuk bicara, nggak manfaat kalau bicara pada saat ini, sedangkan Allah memerintahkan kemudian mengingatkan juga manfaat, maka dia tidak bicara. Maka ada banyak kemungkinan. Adapun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia adalah hujah. Adapun selain Nabi, kata Bukhari, dia bukanlah hujah. Satu hal yang patut diperhatikan, diamnya orang selain Nabi itu bukan hujah. Diamnya orang selain Nabi itu bukan hujah. Maka perbuatan sebagian orang berdalil dengan apa yang terjadi di Madinah atau di Mekah, itu satu hal yang tidak benar. Kenapa ini orang ini boleh? Kenapa di Madinah ada demikian? Di Madinah juga ada orang yang homo dan yang lainnya. Maka itu bukan hujah. Adanya sesuatu di Mekah, adanya sesuatu di Madinah bukan hujah. Karena diamnya selain ulama itu bukanlah hujah. Diam selain orang selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hujah. Ini kaidah. Ini kaidah. Bahasanya diamnya orang selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hujah. Maka orang tidak boleh berhujah dengan sesuatu yang terjadi di satu tempat dan dia katakan ulama tidak mengingkari. Ulama tidak mengingkari. Ini bukan hujah. Ini cara berpikir yang salah. Cara berpikir yang keliru. Ini cara berpikir yang keliru. Karena ucapan ini, oh ini ada di Mekah, di Madinah, gini, berarti boleh. Ini kekeliruannya adalah dari kaidahnya. Dia punya kaidah. Berarti diamnya ulama terhadap satu perkara itu berarti hujah. Ini satu hal yang tidak benar. Diamnya ulama dari satu perkara, jika tidak komentar dengan satu perkara, itu bukan hujah. Itu bukan hujah. Apalagi jika ulama tersebut menggunakan fatwa yang menyelisihi apa yang menjadi realita. Semisal masalah apa ya? Saya pernah dialog dengan orang masalah uang korban dikirim ditransfer dari Saudi ke sini untuk korban. Ini ada orang yang transfer, ini tidak masalah. Apa alasannya Pak? Di Saudi banyak. Di Saudi banyak muasasah khairiyah, yayasan sosial yang bikin acara semacam itu. Kami nggak pernah dengar ulama komentar tentang masalah ini, ya kayaknya biasa-biasa saja, didiamkan. Terus seandainya itu memang nggak boleh, tentu akan diingkari. Nah alasannya adanya diamnya ulama. Alasannya adalah diamnya ulama dari satu perkara. Maka ucapan ini, kalimat ini
itu salahnya adalah berasal dari kaidah yang salah. Ya, berasal dari kaidah yang salah, itu kaidah apa? Dia punya kaidah diamnya ulama adalah hujjah. Dia punya kaidah, orang ini punya kaidah diamnya ulama adalah hujjah. Maka terlepas dari hukum masalah itu, namun ini adalah satu kekeliruan berpikir, kekeliruan dalam cara berpikir. Yang benar diamnya ulama itu bukan hujjah. Takrir yang itu jadi hujjah karena takrir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu bukan hujjah. Apalagi jika ulama tersebut ternyata mengingkarinya. Ulama mengingkarinya. Tapi ada banyak semacam itu, ada banyak yayasan sosial semacam itu, namun ulama mengingkarinya. Sesuai Fauzan mengingkar dengan fatwa yang keras. Ini mengubah kodok ibadah. Seakan-akan seperti perkara bid'ah. Sebelum saya juga mengingkari dengan pengingkaran yang keras untuk masalah tersebut. Meskipun pendapat yang paling kuat tentang masalah ini, hukum transfer uang korban ke tempat lain hukumnya makruh, tidak sebenarnya hal. Karena alasan ulama yang mengharamkannya adalah alasan ulama yang kecuali jika untuk orang yang berpendapat bahasanya satu korban makan sebagian dari satu korbannya adalah wajib, bagaimana pendapat Zuhairiyah. Karena yang mendapat jumhur ulama, satu korban makan sebagian dari satu korban adalah mustahab dan tidak wajib. Kalau kita menggali pada jumhur ulama dalam masalah ini, maka hukum masalah ini paling banter adalah makruh, tidak sampai derajat haram. Tapi kalau orang tersebut mendapat dengan pendapat Zuhairi yang mengatakan satu korban makan sebagian dari satu korbannya adalah sebuah kewajiban, maka ini haram hukumnya. Maka perkataan Bukhari di sini satu hal yang sangat penting, ya, lam bil ghairi rasul. Diamnya orang selain rasul itu bukan hujjah. Karena di antara kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wajib mengingkari munkar. Dan tidaklah gugur dari Nabi kewajiban mengingkari munkar karena khawatir bahaya menimpa dirinya. Karena Allah janji untuk melindungi Nabi. Wallahu ya'lamuka minan nas. Dan Allah Subhanahu wa taala melindungimu dari manusia, dari gangguan manusia. Setelah turun ayat ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat yang menjadi pengawal dia untuk bubar. Sebelum turun ayat ini, sebelum turun Al-Maidah 67, Nabi itu punya pengawal, punya bodyguard. Sebelum turun ayat ini, mereka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah, maka mereka duduk di tiang masjid, mereka kumpul di sana untuk jaga Nabi. Sehingga tiang masjid tersebut, ini ada di dekat makam Nabi, disebut tiang hak. Karena itu ada tempat duduk-duduk para pengawal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum turunnya ayat ini. Setelah turunnya ayat ini, bahwa ya aku bukan menenas, maka Nabi pun akan sudah pulang ke rumah kalian masing-masing, gak pula ada yang jaga di depan rumah saya dan di tempat-tempat yang lain. Maka maksum ini adalah maksum terjaga dari gangguan manusia. Maka dasar pokok kenapa persetujuan Nabi adalah hujjah adalah kaidah takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah dibolehkan menunda penjelasan pada saat orang itu membutuhkan penjelasan. Namun ingat, takhirul bayan an waqtil khitab yajuz. Dua kaidah dalam masalah ini. Ta'khul bayan an waqtil hajah la yajuz, namun ta'khul bayan an waqtil khitab yajuz. Ada dua kaidah yang tidak boleh dicampur adukkan. Untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh menunda penjelasan indal hajah. Ketika orang itu butuh penjelasan, maka wajib harus memberikan penjelasan. Kalau ini dibutuhkan, namun Nabi tidak menjelaskan, maka itu adalah penjelasan bahasanya itu tidak diperlukan.
Jika ada hajat, namun Nabi tidak memberikan penjelasan, maka ini adalah penjelasan bahasanya hal tersebut tidaklah dibutuhkan. Karena Nabi tidak boleh menunda penjelasan indal hajat. Akan tapi ingat, ada kaidah yang lain yang merupakan pasangan dari kaidah ini adalah yaitu tarkul bayan. Apa tadi? An waqtul khitab yajuz. Tarkul bayan an waqtul khitab. Menunda penjelasan dari setelah penjelasan pertama itu boleh. Ketika itu belum dibutuhkan. Oleh karena itu ada taksis berdasarkan dalil yang lain. Ini Nabi menyampaikan hadis umum dan taksisnya di hadis yang lain. Tidak harus dalam hadis ini. Nabi menyampaikan hadis mutlak, kemudian dibatasi, namun di dalil yang lain. Nabi katakan, Nabi membatasinya di kesempatan yang lain. Maka ada taksis munfasil. Ada Nabi menyampaikan hadis umum, lalu Nabi mentaksis masalah ini, namun di dalil yang lain. Dan Nabi katakan di waktu yang lain. Ini boleh. Tidak harus taksis itu tidak harus di dalil yang sama. Tidak harus di dalil yang sama. Penjelasan ini hadis yang umum ini dikucutkan itu tidak harus di waktu itu, namun boleh jadi di hadis yang lain. Ini karena apa? Karena ta'khul bayan an waqtul khitab yajuz. Ya, ta'khul bayan an waqtul khitab yajuz. Oleh karena itu ada dalil mutlak dimuqayyadkan di dalil yang lain. Ada dalil am ditafsir di dalil yang lain. Artinya dikatakan di waktu yang lain. Dikatakan di waktu yang lain. Allah memerintahkan dalil am, kemudian Nabi memberikan tafsir di waktu yang lain. Maka ini boleh. Selama itu bukanlah ketika itu belumlah ada hajat. Itu yang disebut dengan ta'khul bayan an waqtul khitab yajuzu. Kemudian ini nama yakun sukutuhu hanyalah diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingkarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah sehingga menghasilkan hukum jawab mubah dengan dua cara. Perhatikan. Saya dulu al jawab. Takrir Nabi itu ya dulu al jawab. Takrir Nabi itu membuatkan hukum jawab. Tidak wajib. Bagaimana pendapat orang sekarang yang gembar-gembar uang itu harus dinar dan dirham. Uang itu harus katanya uang Islami harus dinar dan dirham. Kalau tidak dinar dan dirham bukan emas dan perak, maka bukan uang Islami. Dalilnya apa? Oh, itulah uang yang ada di masa Nabi. Itulah uang yang ada di masa Nabi. Apa itu? Takrir. Apa itu? Takrir. Inilah uang emas dan dinar, emas dan perak adalah uang di masa Nabi. Apa itu? Takrir. Takrir itu menghasilkan hukum apa? Ini pelajaran usul fikih. Takrir itu menghasilkan hukum apa? Jawab. Tidak menghasilkan hukum wajib. Kenapa satu hal yang jawab dijadikan sebagai gembar-gemborkan kayak satu hal yang wajib? Bagian dari anteri adalah harus kembali pada emas dan perak, kembali pada dinar dan dirham. Di mana dalilnya? Menjadikan ini adalah suatu hal yang wajib. Maka perhatikan, saya dulu ada jawab. Maka takrir itu menghasilkan hukum jawab. Takrir itu menghasilkan hukum mubah, tidak menghasilkan hukum mustahab. Ya, tidak menghasilkan hukum apalagi wajib. Contoh penerapannya, contoh manfaat kita mengetahui ini adalah menilai perkataan sebagai orang yang mewajibkan uang, mata uang harus dinar, harus dirham. Dari mana bisa kita katakan bagi orang yang belajar usul fikih, dari mana ini bisa dihukumi wajib?
dia gembar-gembar di mana-mana, seminar-seminar, di media massa, uang itu harus dinar dan dirham. Itulah uang Islami, tidak itu maka tidak Islami. Yang benar ini adalah masalah. Masalah, mana yang masalah? Mana yang manfaat? Ya, mana yang masalah? Manfaat. Jika memang dinilai ya, maslahat itu masalah itu silakan. Kalau dinilai yang lain itu lebih maslahat, silakan. Ya, dan itu berkaitan dengan hak penguasa. Mana yang dinilai oleh penguasa sebagai satu hal yang maslahat itu nanti dipaksakan. Tapi kita tidak melarang memakai dinar dan dirham sebagai mata uang ya. Kalimat yang tadi saya sampaikan itu bukan berarti melarang ya. Namun seandainya pemerintah menetapkan mata uang dalam dan ya boleh. Akan tetapi kemudian menggembar-gemborkannya seakan-akan menjadikannya sebagai satu hal yang wajib. Nah ini yang kita permasalahkan. Ada pun mau mata uang itu mau kapas, mau emas, mau kuningan, mau apa? Nah, itu friend katanya. Bayar bisa pakai daun. Nah, itu terserah. Namun kalau digembar-gemborkan seakan-akan itu hal yang wajib, ya ini yang betul dalil. Nah, sehingga ada orang yang guyon, orang yang gembar-gembar baru dinar dan dirham itu jangan-jangan masuk hadis Nabi tak isa dinar atau tak isa dirham. Kenapa gembar-gembar dinar dan dirham? Kalau dinar dan dirham, ada orang yang bikin guyonan, ini jangan-jangan masuk dalam hadis Nabi tak isa dinar atau tak isa dirham. Maka banyak dulu alal jawab. Takdir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menghasilkan hukum jawab, dan itu bisa baik. Itu dengan dua cara. Yang pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui terjadinya perbuatan tersebut atau ucapan tersebut. Dari mana Nabi tahu? Boleh jadi perbuatan tersebut terjadi di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau perbuatan tersebut di zaman Nabi dan tidak di hadapan Nabi. Namun Nabi tahu. Dari mana Nabi tahu? Lintisyari. Karena tersebarnya berita tersebut. Dengan satu tersebar ya ba'udu ma'ahu mustahil, Nabi tidak tahu. Ya ba'udu, ya, sini maknanya kurang lebih mustahil. Kemudian yang kedua adalah ala yakun al-fi'lu, bukanlah perbuatan yang Nabi diamkan tadi muncul dari orang kafir. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang dilakukan oleh orang kafir adalah satu hal yang dimaklumi, satu hal yang diketahui daruratan secara pasti. Pada ibrah maka yang jadi telah utuh adalah perbuatan salah satu kaum muslim. Ya demikian yang kita baca kesempatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah iya, maksudnya tak bayan waktu kita tuh ya ada dua dalil, yang ini mentaksis yang itu mentaksis yang itu. Kalau sebelumnya belum ada penjelasan tentang itu berarti nggak bisa diterapkan kaidah itu. Ya. Misalnya belum pernah dijelaskan. Kaidah tersebut untuk nolak orang yang menolak taksis gitu. Ya, kaidah tersebut untuk pokoknya memang hadisnya umum demikian. Hadisnya umum demikian. Saya nggak mau menerima ini. Pakai kaidah tadi. Oh nggak benar kamu. Ini jangan pakai kaidah tadi. Ini harus dipahami dengan kaidah ini. Gitu. Karena kan semuanya sudah terjadi. Semuanya kan sudah Nabi sabdakan. Semua kan sudah terjadi. Ya. Cuma mungkin ada orang yang memahami ya, atau ya untuk bantahan untuk Hanafiyah lah. Hanafiyah kan tidak Hanafiyah itu dalil umum itu qat'i. Dalil umum itu qat'i, taksis itu dhanni. Ya, maka
dia menangkan dalil umum daripada dalil khusus. Ya mungkin itu bisa semacam bantam Hanafiyah yang punya kaidah semacam itu. Untuk kait yang kedua, yang pertama. Yang dimaksud takrir ya apa? Iya kakak. Di zaman ini Hah? bahwa alimun misalnya kalau misalnya tidak tersebar, Tidak tersebar. Ya bukan takrir Nabi. ya Allah tahu ya. Hah? Itu kalau Syekh Utsaimin itu takrirullah, tapi bukan takrir Nabi. Iqrarullah, tapi bukan iqrar Nabi. Dan tentang kehujahan iqrarullah itu juga ada khilaf. Tapi kalau apa itu iqrar Nabi enggak, karena Nabi enggak tahu. Allah yang tahu. Apakah mungkin itu masuk iqrarullah? Itu iqrarullah. Nah, apakah iqrarullah itu hujah? Ini ada pembahasan sendiri. Ya, kalau saya memilih iqrarullah itu hujah.